menyiapkan pertanyaan untuk narasumber kita. Yang satu, Kak Sayaka sudah hadir di tengah kita. Ini langsung dari Jepang. Ya, beliau tinggal di Jepang. Mas Rido sedang masuk di sini. Kak Sayaka boleh tes suaranya dulu. Minta tolong operator untuk Kak Sayaka dibuka mute-nya dan saya bisa dijadikan co-host dengan Mas Rido. Selamat datang Mas Rido, sudah hadir. Nah, Mas Rido ini sudah lama juga tinggal di Thailand, tapi sudah kembali ke Indonesia. Nah, ini teman-teman silahkan nanti bertanya apapun berkaitan dengan Jepang dan Thailand dan potensi-potensi yang ada di sana. Operator bisa nanti membuka bantu, nggih. Oke, host bisa dibantu untuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas? Jelas sekali, Kak. Oke. Oke, tinggal kameranya yang belum jelas ini. Oke, bismillah. Oke, Mas Rido, operator bisa dibantu untuk Mas Rido diaktifkan dulu suara. Nanti akan dimoderatori oleh Mas Hafid. Mas Hafid boleh cek suara? Cek. Oh, jelas. Oke, Mas Rido. Oke, baik. Silakan saya serahkan ke moderator untuk memulai acara sharing session kita santai, ya. Baik, terima kasih kepada host yang telah memberikan kesempatan saya untuk melanjutkan rangkaian acara pada sore hari ini. Perlu kami informasikan kepada seluruh teman-teman dan audiens untuk dapat mengaktifkan video atau kameranya dan menonaktifkan audio atau mikrofonnya agar kegiatan pada sore hari ini dapat berjalan dengan lancar. Baik, acara akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita dapat berkumpul walaupun masih dalam bentuk online seperti sekarang ini. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan bacaan basmalah sekali kita iringi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertama-tama izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Hafid Nur Bahtiar, Prodi Manajemen Semester 3. Sebelum acara dimulai, perkenankanlah saya selaku moderator menyapa Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa-mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara yang sudah sama-sama hadir pada sore hari ini. Yang terhormat Bapak Lustono SPD MM selaku Ketua STIE Taman Siswa Banjarnegara, yang kami hormati Bapak Ibu dosen beserta staf STIE Taman Siswa Banjarnegara, yang kami hormati Kak Ahmad
Ridho Sabdo Legowo, SPD MPD, selaku narasumber. Yang kami hormati Kak Viji Sayaka, Gani Eskom, CPS, selaku narasumber. Yang kami hormati Kak Kristanto Setio Hari Purnomo, SEMM, selaku narasumber. Yang kami hormati para tamu undangan baik dari Banjarnegara maupun dari luar Banjarnegara. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi STIE Taman Siswa Banjarnegara yang telah berkenan hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara kuliah tamu Talk Show Bisnis Internasional STIE Taman Siswa Banjarnegara Selasa 16 Februari 2021 yang bekerja sama dengan BIC, Business Innovation Center. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Kak Kristanto Setio Hari Purnomo, SEMM, CIQAR, CBS, selaku case speech kita yang pertama, untuk memperkenalkan diri, sekaligus sharing knowledge about international business. Mohon izin Kak, sebelum memaparkan materi, perlu juga kami sampaikan bahwa sharing knowledge ini akan berlangsung selama 15 menit, dan sisanya kita akan melakukan diskusi atau Q&A. Dan kepada teman-teman yang sudah hadir juga pada malam hari ini, boleh ya untuk sambil menyimak materi dari case speech kita, juga dapat melayangkan pertanyaan-pertanyaan lewat chat yang sudah tersedia selama pemateri menyampaikan materinya. Terima kasih. Kepada Kak Kristanto, waktu kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore dan selamat malam Kak Sayaka yang di Jepang. Selamat datang juga di kampus kami, STIE Taman Siswa Banjarnegara. Kak Ridho sudah berkenan hadir juga. Ini lama di Thailand, tapi sekarang sudah tinggal di Indonesia, sudah kembali lagi. Pada pertemuan kali ini merupakan sharing session, pertemuan terakhir mata kuliah kewirausahaan dan mata kuliah ekonomi internasional, yang mana kami sengaja menghadirkan beberapa tamu undangan dari luar untuk berbagi cerita mengenai pengalaman di negara lain, baik itu pengalaman bisnis maupun pengalaman budaya, dan tentu saja berkaitan dengan pengalaman-pengalaman yang nantinya bisa di-sharekan kepada mahasiswa kami di sini. Nah, tak lupa kami sampaikan terima kasih juga Bapak Ibu dosen yang hadir, dan nanti juga akan bergabung barangkali ada Pak Ketua STIE Taman Siswa Banjarnegara, dan juga kami haturkan sekali lagi terima kasih sudah berkenan meluangkan waktunya untuk sharing ilmu kepada Kak Sayaka dan Kak Ridho, ya supaya lebih akrab panggilnya Kak saja ya. Jadi kalau dipanggil Bu atau Pak nanti jadi kelihatan lebih tua, jadi kita lebih santai saja. Karena begini, Kak Sayaka ataupun Kak Ridho, bahwa mahasiswa kami di sini mayoritas juga sudah bekerja di kelas sore, jadi memang bisa jadi banyak yang memang berusia lebih daripada kami, bahkan sebagai pengajar di sini. Nah, tak lupa dalam kesempatan ini silahkan mahasiswa-mahasiswi sekalian bertanya tentang apapun mengenai budaya, mengenai tentang bisnis, bagaimana memulai bisnis internasional dari kecil, dan bagaimana pengalaman yang ada di sana. Karena narasumber kita yang hadir pada kesempatan hari ini itu bukan narasumber sembarangan, ya. Jadi beliau yang pertama ada Kak Sayaka. Jadi setelah saya nanti ada Kak Sayaka. Beliau tinggal di Jepang, sudah berkeluarga, ya, sudah berkeluarga dan ada di Jepang. Saat ini juga di Jepang. Jadi waktu jarak WIB dengan Jepang sepertinya 2 jam. Jadi kalau sekarang jam 7, berarti di sana sedang jam 9. Okay. Jadi sudah luar biasa berkenan meluangkan waktunya untuk sharing pada kami kesempatan ini. Kemudian beliau punya beberapa bisnis yang nanti bisa di-sharingkan selain praktisi yoga. Ya, jadi kalau ada di Banjar mungkin akan banyak yang datang untuk ikut training yoganya ini Kak Sayaka ini ya. Tapi karena di sana bagaimana sih di Jepang, bagaimana sih bisnis yang ada di sana, dan apa saja yang potensi-potensi yang bisa dieksplor di Jepang. Bagaimana cerita di televisi, cerita di internet, dan pengalaman langsung bagi Kak Sayaka yang sudah lama tinggal di sana. Yang kedua ada Kak Ridho, ini sudah berpengalaman cukup lama tinggal di Thailand. Jadi beliau ini S1-nya pendidikan bahasa Arab, S2-nya pendidikan bahasa Arab, tapi di Thailand. Gitu. Kemudian sempat menjadi pengajar di Thailand, pengajar bahasa Indonesia. Jadi
bisa menguasai bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Arab, dan bahasa Thailand. Nanti bisa di-sharingkan, dan saya mewajibkan kepada Kak Sayaka dan Kak Ridho untuk nanti mengawali cerita dengan berbahasa masing-masing ya. Satu berbahasa Thailand, bahasa Arab boleh, yang satu berbahasa Jepang. Jadi nanti silahkan disampaikan supaya teman-teman tahu bahwa ini adalah asli yang pernah tinggal di sana. Bahkan Kak Ridho ini juga pernah menjadi penerjemah di konsulat atau di kedutaan, dan beberapa kali menjadi narasumber atau khotbah Jumat di kedutaan di Thailand. Nanti bisa diceritakan juga pengalamannya. Beliau masih muda, tapi mohon maaf sudah menikah ya. Jadi tapi baru satu kok istrinya, masih ada slotnya 3. Sudah ditawari nikah dengan orang Thailand ya, tapi karena istrinya ikut nanti jadi masalah, semoga tidak hadir ya. Nanti bisa diceritakan ceritanya. Itu saja pengantar dari saya, karena teman-teman sudah sering bertemu dengan saya, jadi akan lebih bagus. Cuman memang saya juga sudah berpengalaman juga untuk di beberapa negara di ASEAN, karena pernah mewakili Indonesia untuk pertukaran mahasiswa internasional di Vietnam dan di Kamboja, dan pernah juga ke Malaysia. Jadi memang ada beberapa cerita, tapi nanti kita simpan aja dulu. Kapan-kapan bisa kita ceritakan, waktunya masih panjang. Sekarang kita berfokus dulu untuk narasumber-narasumber. Yang pertama Kak Sayaka dan selanjutnya ke Kak Ridho. Begitu. Itu saja pengantar dari saya. Selamat menikmati, selamat belajar, dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kami tunggu cerita success story dan cerita sharing bisnisnya untuk kami semuanya dengan santai nantinya. Terima kasih. Itu saja. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memasuki sesi selanjutnya ada dari Kak Fiji Sayaka Gani Eskom, and she is our second case speech from Japan, negeri Sakura, negerinya Doraemon. Konnichiwa. Yuk langsung saja kita ikuti sharing knowledge dari Kak Sayaka. Waktu 15 menit dan sisanya akan digunakan untuk diskusi atau Q&A. Kak Fiji Sayaka, the stage is yours. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas ya? Kalau jelas boleh kasih jempolnya. Oke, terima kasih ya. Ini Kak Ahsan sudah mengundang. Terima kasih untuk Bapak. Di sini juga ada dosen-dosen ya yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen, teman-teman semua. Salam hormat dari Jepang. Tapi sebelumnya kayaknya mukanya masih serius semuanya ya di sini. Saya nggak mau, kalau tadi Kak Ahsan bilang kita santai aja gitu ya. Jadi saya minta emang benar-benar santai. Jadi saya boleh minta senyumnya dulu nih dari teman-teman semua. Kita biasanya saya mengikuti satu training dan kita merubah mental state ya. Saya senang berbicara dengan energi. Jadi saya minta supaya kita awali dengan senyumnya dulu. Kita rubah mental state-nya kita supaya kita lebih siap untuk belajar. Sebenarnya nggak belajar sih ya, tapi sharing gitu. Jadi saya minta teman-teman untuk senyum dulu, tarik bibirnya ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm. Ya, berikan senyuman yang terbaik untuk dirinya sendiri, berikan kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Boleh saya minta senyum ke kiri 2 cm, ke kanan 2 cm, kita tahan selama 10 detik. 1, 2, 3, ini buat diri sendiri loh. 4, 5, 6, ini nice. 7, wow, sangkuriang keren senyumannya. 8, 9, oke, terima kasih. Boleh kasih tepuk tangannya untuk diri sendiri. Terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya teman-teman. Ini salah satu buat saya satu kehormatan dan apa ya, rasanya bisa memflashback pada masa kuliah nih. Seru banget, hikmah dari pandemi kita bisa bertemu. Oke, malam ini saya masih malam ya bisa ya, karena saya udah jam 9 di sini. Malam ini saya tidak bermaksud untuk mengajari teman-teman semua. Saya hanya mau sharing apa sih yang saya dapatkan selama, sebenarnya saya masih baru sih di Jepang. Maret ini saya 4 tahun di Jepang, dan sebenarnya satu keajaiban buat saya bisa tinggal di Jepang. Jadi berawal dari sebuah kesempatan. Jadi orang tua saya itu, mama saya Jepang, bapak saya Indonesia. Saya lahir dan besar di Indonesia.
Jadi saya hanya dari kecil itu hanya sebenarnya kalau ke Jepang tuh cuma main aja sih, liburan gitu. Jadi saya tidak pernah belajar bahasa Jepang gitu ya. Budaya Jepang pun sebenarnya sedikit yang saya pelajari. Jadi waktu di Indonesia tuh saya bilang saya tuh hanya Jepang status doang deh gitu, karena muka dan nama saya aja yang Jepang. Sampai akhirnya di 2016 saya punya kesempatan untuk berkunjung ke rumah nenek lagi, dan ternyata nenek saya itu tinggal sendirian. Dan nenek saya minta untuk mau nggak kalau kamu tinggal di sini gitu. Sampai akhirnya saya sama suami berdiskusi gimana ya gitu. Dan saya berpikir kalau kita tidak ambil kesempatan ini, maka kesempatan kita tinggal di Jepang tidak akan pernah ada, dan keturunan dari mama saya itu akan habis. Karena kakaknya mama sudah meninggal, mama saya pun juga sudah meninggal. Nah, sampai akhirnya kita berundi, dan qadarullah saya waktu itu berangkat di 2016 Agustus, kemudian saya kembali lagi ke Jepang di bulan Oktober untuk mengurus visa, dan Desember visa saya keluar. Maret saya berangkat ke Jepang, Maret 2017. Jadi itu semua keluarga, semua teman-teman pada, lo gila ya gitu, ini pindah ke Jepang loh, bukan pindah ke Bandung atau mungkin ke Bogor gitu, ini pindah negara gitu. Tapi di saat itu nggak tahu, kita melihat sebuah kesempatan. Nah, berawal, teman-teman bisa bayangkan gitu ya, saya yang pada saat itu tidak begitu mengerti bagaimana budaya Jepang, saya tidak bisa berbahasa Jepang, tapi kita hanya melihat sebuah kesempatan. Jadi kita ambil, dan kita hanya percaya pada semua itu sudah di tangan diatur sama Allah lah gitu, di tangan Tuhan. Kita percaya dimanapun kita berada itu masih buminya Allah, dan pasti ada rezekinya. Nah, sampai akhirnya benar kita berangkat, dan waktu pertama kali saya datang, saya harus laporan, dan Jepang itu memiliki dari bahasanya aja mereka punya tingkatan yang sangat tinggi. Jadi berbeda antara kita ngobrol sama teman, kita ngobrol sama orang yang lebih tua, dan ini ngobrol yang benar-benar officially di sebuah city hall. Jadi pada saat itu saya benar-benar blank. Saya nggak tahu, otak saya tuh benar-benar kayak wah itu kalah banget gitu, karena saya nggak tahu apa yang dia bahas gitu ya. Saya cuma iya aja. Sampai akhirnya saya merasa semua itu udah ada bantuan dari Allah deh. Saya cuma iya. Sampai akhirnya saya mencari sekolah anak saya gitu ya. Terus berjalan, kita waktu itu yang saya lakukan adalah, karena saya tidak bisa bahasa Jepang, jadi saya mencari komunitas orang Indonesia. Nah, di Facebook saya menemukan memang ada grup yang memang orang-orang Indonesia yang bekerja di Jepang, yang tinggal di Jepang. Nah, dari situ saya berkenalan lah. Saya buka open conversation untuk mereka. Saya bilang saya baru datang, saya perkenalan diri. Kemudian ada satu orang yang menarik perhatian saya. Saya bilang sama suami saya, dia seorang vlogger. Saya bilang sama suami saya, coba deh kontak nih orang gitu. Kayaknya kita bisa bersahabat, kan? Sampai akhirnya di situ bermulailah kita janjian ketemu gitu, sampai dia menawarkan kerja part-time untuk suami saya. Nah, sebelumnya saya tuh bekerja di Indonesia adalah seorang instruktur yoga, tapi karena kondisi saya tinggal di cukup jauh dari Tokyo, sementara di daerah tempat saya tinggal itu orang-orangnya tidak bisa berbahasa Inggris, jadi automatically yoga saya di-postpone dulu. Nah, sampai akhirnya terus jadi suami saya aja nih yang part-time gitu di sebuah hotel, itu pun tidak menggunakan bahasa Jepang. Lagi-lagi kita hanya melihat sebuah ikhtiar dan kesempatan. Ya, jadi kita suami saya benar-benar yang dari yang di Indonesia kerjanya kerja kantoran, dia harus berkorban untuk kerja di sebuah hotel, beresin tempat tidur. Beresin tempat tidur, ngangkatin sampah gitu. Setelah itu dia mendapat kesempatan lagi, karena orang Jepang itu mereka cukup sih dengan bahasanya mereka deh gitu. Mereka tuh jarang yang bisa bahasa Inggris.
ini aja sekarang baru mulai karena mulai masuk ya orang-orang luar negerinya, orang-orang asing, jadi mulai ada yang bahasa Inggris. Cuma apalagi kalau bukan di Tokyo itu nggak bisa bahasa Inggris. Ya sampai akhirnya suami saya dari sebuah kerja di hotel, dia kerja di restoran, dan sekarang kembali kerja di hotel. Lagi-lagi sebuah kesempatan. Dan kalau untuk saya pribadi, saya melihat bahwa saya selalu percaya apapun tidak ada yang kebetulan. Nah sampai akhirnya waktu itu, suami saya waktu itu banyak yang nitip sepatu. Jadi orang Indonesia ini suka dengan sepatu kan. Jadi waktu itu sepatu dan baju. Jadi sampai akhirnya banyak yang request. Jadi kalau weekend itu suami saya suka ngantri di sebuah toko untuk beliin baju, beliin sepatu, titip-titipan semua orang-orang Indonesia. Ya, nah habis itu tiba-tiba ada yang mengkontak suami saya dari orang Surabaya. Dia mau berpartner katanya untuk lagi-lagi bisnis just tip deh gitu. Jadi ya makanan-makanan kecil lah yang tidak berbranded tapi benar-benar makanan snack, terus kayak obat-obatan yang memang diperlukan di Indonesia yang jumlahnya sebenarnya kecil gitu. Sudah saya mikir waktu itu, yaudah deh daripada saya tidak ada kegiatan, saya melihat ini kesempatan, ya sudah akhirnya kita jalanin itu. Oke, jadi itu bisnis just tip gitu kan. Tapi karena sekarang pandemi, itu sekarang terpostpone. Nah setelah pandemik, tapi ternyata kesempatan dibuka sama Allah. Saya berkesempatan untuk mengajar yoga secara online. Dan alhamdulillahnya nih, ternyata di Jepang ini banyak banget orang-orang yang punya talent atau orang-orang yang memang pengen belajar, tapi kendalanya lagi-lagi bahasa. Sehingga teman saya itu bikin sebuah company. Dia bikin kayak akademis online school gitu deh gitu. Jadi ada untuk belajar bahasa Arab, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris, dan dia menawarkan saya untuk mengajar kelas yoga gitu. Jadi waktu itu saya pikir oke, ini kesempatan lagi gitu. Jadi saya ambil kesempatan itu, dan sekarang jadi setiap Jumat saya diminta untuk mengajar kelas online. Dan karena di Jepang itu pressure-nya tuh tinggi banget. Jadi berbeda nih antara kalau teman-teman yang mungkin udah pernah ke Jepang gitu ya. Kalau untuk liburan, pasti deh nggak ada yang bilang, aduh Jepang tuh nggak enak, itu tuh nggak ada. Pasti semua pengen balik lagi ke Jepang, dan semua tuh bilang, ya Allah Jepang tuh salah satu surganya dunia ya gitu. Tapi kalau untuk tinggal, pressure-nya tuh tinggi. Dari satu kita harus bayar pajak yang tinggi, terus tuntutan mereka untuk kerja tuh benar-benar tidak dibedakan antara perempuan atau laki-laki. Tidak ada excuse untuk, aduh anak saya ada keperluan di sekolah. No, semua harus profesional kalau di Jepang. Jadi ternyata banyak orang-orang yang lumayan under pressure nih gitu. Sampai akhirnya saya menawarkan kelas yoga itu untuk lebih relaksasi, dan ternyata banyak peminatnya gitu sih. Jadi saya melihat benar-benar di Jepang itu benar-benar sebuah kesempatan aja sih gitu. Apapun, setiap ada kesempatan saya ambil, karena balik lagi Jepang itu untuk dari segi bahasa mereka sangat strict, dan kemudian kebudayaannya juga gitu ya, kayak disiplinnya tinggi. Dan mereka tidak membedakan antara laki-laki atau perempuan. Itu sih yang bisa saya sharing gitu ya. Nantinya kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, saya lebih buka ke sana. Karena tidak begitu banyak juga pengalaman yang bisa saya share. Bentar ya, maaf baterainya habis. Itu aja sih kalau misal. Ini pertanyaan langsung atau nanti dulu? Pertanyaannya langsung boleh. Oke. Nanti kita pandu dari sini.
mohon sedikit berbahasa Jepang. Oke. Bismillah. Konbanwa, hajimemashite. Watashi no namae wa Sayaka desu. Yoroshiku onegai shimasu. Arigatou. Iya, do itashimashite. Oke. Itu aja sih sedikit sharing dari saya. Jadi sebenarnya buat teman-teman yang ini sebuah, menurut saya bagus banget ya, waktu saya kuliah nggak ada kesempatan seperti ini di Zoom gitu ya. Ini Masya Allah. Buat teman-teman gitu ya, jangan pernah takut untuk berbisnis, apalagi berbisnis gitu ya. Kesempatannya sekarang tuh luas banget gitu. Kayak sekarang saya pun juga, yang saya lihat akhirnya saya sedang mendalami ilmu NLP, hipnoterapi, dan juga coaching. Kenapa saya ambil itu? Itu karena bisa dilakukan secara online. Saya bisa melakukan itu di mana saja dan banyak orang yang memerlukan. Jadi kalau buat saya, balik lagi, kalau teman-teman mau bikin sebuah bisnis, lihatlah kesempatan. Maju, jangan pernah berpikir yang aduh ini nanti gimana gitu. Karena apapun, saya selalu melihat setiap ada kesempatan saya ambil. Karena jujur untuk orang Jepang sendiri, mereka tuh pemikirannya tuh untuk menjadi entrepreneur tuh masih kurang. Di Jepang itu karena disiplin, mereka tuh lebih dididik seperti robot. Jadi mereka bangun jam berapa, tidur jam berapa, apa yang harus mereka kerjakan sehari-hari itu sudah ada plannya. Dan mereka dari kecil itu sudah terdidik tuh untuk oke, kamu nanti kerjanya di mana, gitu loh. Jadi dunia entrepreneur di Jepang itu masih kurang. Terus yang surprisingly nih ya, waktu pandemik ini, Jepang itu kan sebenarnya terkenal dengan negara yang teknologinya wow banget ya. Tapi ternyata you know what? Mereka tuh untuk pandemik seperti ini, untuk online school mereka belum siap. Jadi waktu anak saya pandemik itu, kita sempat 1,5 bulan untuk sekolah di rumah, diliburkan sih sebenarnya, bukan online school tapi diliburkan. Jadi gurunya itu datang satu persatu ke rumah masing-masing untuk ngasih PR. Bayangkan itu, di situ saya kayak Jepang, sebuah negara yang teknologinya wow banget gitu ya, tapi mereka belum siap ternyata. Mereka jadi kayak tidak semua rumah itu punya wifi. Terus kalaupun, jadi sempat akhirnya nih di terakhir karena masih keadaannya masih belum pasti waktu itu, jadi gurunya harus bikin video dan mereka upload di YouTube gitu. Jadi Jepang itu sebenarnya masih, pemikiran mereka tuh masih terbatas untuk pemakaian teknologi gitu sih. Makanya sebenarnya orang Indonesia tuh kreatif, orang Indonesia tuh benar-benar luar biasa ide-idenya gitu. Dan kalau untuk bikin bisnis pasti orang Indonesia tuh keren banget. Itu aja sih dari saya. Mungkin kalau misalnya mau ada pertanyaan silahkan. Terima kasih. Wow, luar biasa sekali ya pengalaman yang telah diberikan Kak Sayaka, sangat memotivasi kita tentunya. Oke, untuk pertanyaan kita nanti di akhir sesi setelah Kak Ridho. Oke, tanpa berlama-lama kita memasuki sesi selanjutnya. Inilah dia Kak Ahmad Ridho Sabdo Legowo. Dan tak kenal maka tak sayang, teman-teman, izinkanlah juga saya membacakan CV singkat dari beliau. Beliau adalah Ahmad Ridho Sabdo Legowo SPD MPD, lahir di Malang 10 September 1994. Beliau adalah seorang guru pondok di salah satu kota di Indonesia. Riwayat pendidikan beliau S1 Universitas Islam Negeri Malang dan S2 Fatoni University. Ada yang tahu di mana Fatoni University? Fatoni University adalah salah satu universitas Islam swasta di Provinsi Pattani, Thailand. Swadikap.
Oke, yuk untuk lebih jelasnya langsung saja kita ikuti sharing knowledge dari Kak Ahmad Ridho Sabdo Legowo. Waktu 15 menit dan sisanya end stage is yours. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bisa dengar ya semuanya? Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam wa huma min afdhalin ni'am wa kafa bihima min ni'mah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam tasliman katsira. Yang saya muliakan Ketua STIE Taman Siswa Banjarnegara, berikut Bapak Ibu dosen yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak, Ibu dosen semuanya selalu diberikan kekuatan, keistiqomahan dalam mengajarkan ilmu, dan tentunya diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yang saya hormati teman seperjuangan saya, Mas Kristanto Setio Hari Purnomo, SEMM CIKEA CPS. Ini gelarnya lumayan ini, takjub saya ini sama Mas Kristal sama Mas Tio, saya kalau manggil Mas Tio. Dan lupa juga Bu Kak Fiji Sayaka Gani, ini nama-nama orang Jepang ini asli. Eskom CPS dan semua audiens khususnya keluarga besar Civitas Akademika STIE Taman Siswa Banjarnegara. Alhamdulillah, terima kasih kepada moderator. Malam ini diberikan kesempatan yang pertama kali selama pandemi ini untuk mengajak saya masuk ke aplikasi yang namanya Zoom. Ngapunten semuanya, mohon maaf. Ini pertama kali saya live di Zoom. Jadi tadi sempat bingung, tidak pernah mengikuti, tidak pernah ngisi, tidak pernah apapun tentang Zoom ini. Baru saya download tadi setelah asar, jam 4 baru saya download. Jadi alhamdulillah, saya kira ini lancar semuanya. Oke, terima kasih untuk semua audiens yang hadir malam hari ini. Tadi sudah dikenalkan secara singkat mengenai CV saya. Saya mulai dari bagaimana saya kok bisa ke Thailand. Karena ini waktunya tidak panjang ya, saya tidak mengulang lagi untuk CV. Ya, saya S1 di UIN Malang, Universitas Islam Negeri Malang. Di sana saya mengambil jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, pada saat semester akhir, sebelum skripsi, semester 7 tepatnya, kita diberikan kesempatan untuk mengikuti teman-teman kita, seangkatan kita waktu itu, yang International Class Program ICP. Mereka yang akan melaksanakan PKL Magang Internasional di Thailand dan Malaysia. Saat itu saya hanya mengambil kelas reguler untuk pendidikan bahasa Arab. Nah, kebetulan untuk ICP di UIN itu, International Class Program, mereka kurang personel untuk memberangkatkan mahasiswa ke Thailand dan Malaysia. Singkat cerita, saya dan alhamdulillah lolos untuk program tersebut. Kali saya masuk ke Thailand tahun 2005. Lanjut dari situ, karena memang tidak memakai visa waktu itu 30 hari. Nah, oleh karena itu dengan waktu yang singkat, bagaimana saya dapat mengambil banyak hikmah dari Thailand itu. Ya, namanya ke dunia yang asing ya, ke tempat yang dari budaya, bahasa, semuanya serba asing. Maka satu kata untuk menggambarkan keasingan tersebut yaitu
sulit sekali seperti yang dipaparkan oleh Kak Fitri tadi. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berbaur dengan mereka, lebih-lebih bagaimana kita makan. Sementara Thailand ini terkenal bukan negara Muslim dengan bukan negara Islam. Untuk makanan halal bagaimana kita mendapatkan, itu semuanya penuh perjuangan, para hadirin semuanya. Oleh karena itu dari situ memang alhamdulillah saya ini dibekali suka lingkungan baru dan tidak pernah minder sama orang. Jadi saya anggap semuanya itu keluarga. Di sana saya memperbanyak teman, memperbanyak link. Bagaimana pokoknya saya harus dapat hikmah sebanyak-banyaknya, pelajaran sebanyak-banyaknya atau ilmu sebanyak-banyaknya dari Thailand. Nah, di situ saya menemukan banyak teman yang salah satunya yang membawa saya ke Thailand untuk selanjutnya. Okay. Setelah itu kami pulang ke Indonesia ya, normal untuk melaksanakan studi di UIN Malang, menyelesaikan yaitu skripsi. Dan setelah itu singkatnya, setelah skripsi wisuda lulus itu, semuanya teman-teman yang PKL di Indonesia sudah ada gambaran. Karena kami jurusan pendidikan bahasa Arab, maka rata-rata teman kami menjadi guru bahasa Arab di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian dari situ saya berpikir, kalau saya PKL, magang itu di luar negeri, bagaimana untuk saya mengabdikan ilmu? Nah, di situ saya punya pertanyaan besar. Ya, maka mau tidak mau saya harus kembali ke Thailand. Alhamdulillah di situ karena saya tadi memang memperbanyak teman, memperbanyak kawan, ya, dan saya bicara itu sebisa-bisanya pokoknya waktu di Thailand. Ya, memakai bahasa campur ya di sana, bahasa Inggris yang bisa bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Arab ya bahasa Arab. Yang tentunya saya nggak memakai bahasa Thailand waktu itu untuk pertama kali datang ke sana. Nah, kami mengucapkan sampai bahasa isyarat itu, pokoknya bagaimana lawan bicara saya ini paham tentang apa yang saya mau, pokoknya gitu. Ya, singkat cerita, saya menghubungi teman saya yang bisa bahasa Inggris. Waktu setelah saya seminggu setelah wisuda, nah mereka punya plan besar, yaitu membuat sekolah yang nantinya akan diberi bahasa kedua setelah Thailand itu ya, setelah pertama bahasa Thailand, yang kedua sekolah itu ceritanya mau membuat lingkungan Melayu atau Indonesia, tepatnya mereka condong ke Indonesia, bukan ke Malaysia. Nah, dari situ ada tawaran menarik buat saya. Setelah wisuda, seminggu setelah wisuda, ketika itu juga saya disuruh langsung berangkat mendirikan itu dari sekolah yang bernuansakan Indonesia tadi. Nah, dari sini saya kira kesempatan tidak akan datang dua kali. Saya langsung menghubungi waktu itu teman saya yang ada di Bali, teman satu jurusan pendidikan bahasa Arab juga. Nah, dia dulunya mau PKL ke Thailand, Asia yang jatuh itu dulu. Saya lupa tipenya apa itu, yang dulu jatuh di mana? Jakarta, Pangkal Pinang apa mana itu. Dia tidak dibolehkan pergi untuk oleh orang tuanya. Dan waktu itu saya tawarkan untuk yang kedua kali. Gimana mau? Namanya Fahmi Fatoni. Sekarang dia dosen di UIN Malang. Bagaimana Mas sampean mau ikut saya ke Thailand? Kita ada proyek gini-gini dari teman saya, dari kenalan saya orang Thailand asli. Nah, dia oke. Nah, setelah itu kita pergi bersama. Setelah itu kita mulai sesungguhnya hidup di Thailand, bukan di bawah naungan UIN lagi, tapi kita sudah di jalan independen, harus mengurus visa dan segala macam. Nah, itu kalau persyaratan jalan yang lain lebar ya kalau di sini. Jadi untuk pengalaman-pengalaman saja, kita sekedar sharing pengalaman. Nah, di Thailand kita
masuk ke pertengahan pemukiman kampung nelayan yang di situ bahasanya asli Thailand, tidak bisa bahasa Arab, Inggris ataupun Melayu, dan bahasa Thailand resminya pun mereka kurang lancar. Seperti katakan kalau di sini ada bahasa Indonesia, kan kita disatukan dalam satu bahasa yang namanya satu bahasa Indonesia itu tadi. Dan di kampung itu kita tidak bisa memakai bahasa Thailand yang asli, yang murni. Contohnya tadi di note sama Pak Tio tadi, Pak Hasan. Nah, yang asli kan seperti ini, yang mungkin sering jenengan dengar di film-film. Sawadikap, Tukun Tuktan, Pumce Ahmad Ridho, Pemacak Indonesia, Ayu Yisip Hopi. Nah, itu bicara yang seperti itu, yang pelan-pelan, seperti yang di film-film itu, jarang sekali kita jumpai, kita dengar. Jadi itu full, katakan mereka itu menggunakan bahasa kampungnya sendiri. Dan kalau di sini bisa diberatkan ya bahasa Jawa murni, bahasa Jawa kampung atau bahasa Madura katakan. Jadi cukup sulit perjuangan kita untuk memulai plan besar kita tadi. Untuk sekedar info, sekarang sudah sukses. Sekolah itu sekarang muridnya sudah hampir 4.000. Sekarang sudah 3.000 lebih muridnya. Yaitu jenjang mulai pra-PAUD, PAUD sampai sekarang sampai SMA insya Allah. Karena di sana sudah sampai SMA. Itu kurang lebih muridnya 3.000 sekian, 3.000 lebih. Nah, dari situ bagaimana kita mengajarkan bahasa Indonesia? Nah, mau tidak mau kita yang mengalah. Jadi saya dan teman saya, bagaimana kita harus bisa berbicara secepat mungkin untuk berbahasa Thailand tadi. Nah, alhamdulillah singkat cerita, ya kita belajar seperti halnya anak TK. Kita belajar nulis katakan A, B, satu lembar itu bisa sampai 1 minggu saya ulang-ulangi, di mana bahasa Thailand itu ada 44 abjad. Jadi memang saya mulai nol belajar itu untuk baca tulis. Nah, kalau bicara kan enak, bisa dianu sama anak-anak, sama orang kampungnya. Tapi kalau untuk tulis kita memang pelan-pelan itu 1 minggu, kita otodidak dari YouTube, dari aplikasi HP ini, ya untuk nulis dan membaca 1 tahun alhamdulillah kita rampung 44 abjad dan 22 huruf vokalnya. Ya kelihatannya memang sulit sekali kalau dibayangkan, tapi sebenarnya itu sangat menyenangkan untuk kita. Ya, karena orang asing itu gimana ya, selalu diistimewakan. Nanti boleh diceritakan, pasti ada cerita dari Bu Fiji nanti bagaimana orang asing itu dimuliakan di tempat dia berada, karena itu sudah seperti yang disabdakan Rasul ya, bahwa orang asing itu jangan takut jadi orang asing, karena orang asing itu akan menjadi raja di tempat tersebut. Pasti itu nanti ada cerita dari Bu Fiji itu ini ya. Nah, kemudian untuk berbicara, saya bahasa Thailand itu 3 bulan sudah, untuk daily keseharian alhamdulillah sudah lancar. Nah, baru untuk bahasa tulis 1 tahun alhamdulillah sudah rampung. Nah, berkaitan dari bisnis, sekarang pindah ke bisnis. Di sana saya kurang lebih 5 tahun ya, saudara sekalian semuanya. 5 tahun di Thailand itu tentunya saya tidak mengajar saja. Nah, di tengah-tengah situ saya juga mendapatkan tawaran beasiswa. Ini beasiswa sifatnya ini langsung dari kampus untuk mahasiswa luar negeri. Ini ada jaminan 50%. Itu pasti sudah include waktu daftar. Nah, di Fatoni University. Ini di semua kampus itu memang Budista. Alhamdulillah sekarang sudah mendunia kampusnya, sudah MOU dengan puluhan negara. Ya, oke lah kita ambil. Kita tidak ngejar beasiswa itu, tapi kita kejar bagaimana rasanya menimba ilmu di negeri orang dengan bahasa pengantar yang agak nyeleneh dengan bahasa Thailand, ya yang pasti campur Arab juga. Itu saya kira tantangan yang luar biasa juga. Maka dari itu singkatnya kita ambil.
ketika teman saya sudah pulang, yang satu tadi, saya oke lah saya sendiri di sini. Nah itu tadi ceritanya, saya kembali ke Indonesia untuk mengajak seorang perempuan yang sudah saya nikahi. Saya kembali untuk menikah saja dan kembali lagi ke Thailand. Dan anak kita juga semasa kecilnya juga di Thailand juga. Nah, kemudian di situ, di tengah-tengah perkuliahan itu, yang awalnya gaji dari sekolah cuma sekian saja, sekitar 20.000 baht, nanti boleh jenengan hitung ya, 20.000 baht. Itu kita gunakan untuk hidup bersama keluarga kecil kita, untuk biaya perkuliahan. Dan saya kira itu kurang atau masih belum cukup. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita bisa melangsungkan kehidupan kita di Thailand, karena kita sudah terlanjur masuk ke perguruan tinggi juga. Nah, dari situ saya mencoba untuk menghubungi pihak dari UIN Malang, bagaimana untuk kelangsungan program PKL magang internasional untuk adik-adik kelas saya. Alhamdulillah dari situ ada titik terang. Dari UIN Malang situ saya berangkat menjadi guide dadakan. Ya, guide dadakan ini dalam artian bagaimana pokoknya magang ini bisa sukses tanpa ada problem-problem seperti yang waktu saya PKL dulu. Nah, dari situ saya pokoknya harus bisa menyambungkan pihak sekolah yang ada di Thailand dan pihak kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, setelah itu 1, 2, 3 tahun sukses alhamdulillah dengan UIN Malang, saya membuka jalur untuk kampus lain. Oleh karena itu, itulah saya rilis yang terpapang di mana posternya tadi, Arsala Group itu. Di dalam situ ada Arsala Travel. Nah, namanya Arsala ini saya ambil dari bahasa Arab. Arsala ini dari kata bahasa Arab asli yang berarti menyampaikan. Arsala. Nah, kalau yang menyampaikan berarti Rasul. Kalau saya tingkatannya bukan Rasul, mungkin saya cukup Rasul saja, penyampai. Pokoknya bagaimana usaha ini bisa menambah penghasilan saya dan tentunya bisa memberikan manfaat untuk banyak umat. Dari sini ya seperti tadi, dari kampus yang ada di Indonesia dan sekolah-sekolah yang dari Thailand. Akhirnya ya banyak yang bergabung dengan kami dari Universitas Islam Malang ya, UNISMA, kemudian bahkan dari sekolah-sekolah juga ada, seperti dari SMA negeri kita mengadakan pertukaran pelajar, exchange. Nah dari situ kalau jenengan tahu di dalam travel itu ternyata dunia travel itu sangat menjanjikan sekali ketika belum pandemi itu ya. Karena di situ jenengan pasti bisa mengeksplor kemampuan jenengan dalam segala hal, khususnya ini jenengan yang mengambil jurusan administrasi, ekonomi, manajemen ini. Nah ini peluang yang sangat besar. Ketika kita sudah punya link di satu negara, saya di Thailand atau Fiji di Jepang sana. Nah dari situ pasti ada peluang besar. Kalau pertama yang secara real ya kita bisa dapat untung besar dari kegiatan tersebut, mulai dari tiketing, pengurusan visa, pengurusan paspor, dari pengurusan izin ke kedutaan besar, semua itu kalau bisa ngatur. Nah dari situ ini travel ini kalau dikatakan dapat banyak dari situ. Karena mengapa? Namanya makelar ya, namanya makelar itu satu instansi ke instansi yang lain, menang untuk menarik ke ke konsumen yang dari Indonesia dan konsumen yang dari Thailand. Jadi oleh karena itu kalau memang judulnya itu dalam lingkup pendidikan, pertukaran pelajar dan sebagainya itu tadi, itu dari situ jenengan pasti bisa
maksimal untuk travel itu. Nah kalau jenengan selama ini yang ada kan cuma untuk jalan-jalan. Nah kalau jalan-jalan selesai jalan ya sudah selesai. Tapi untuk pendidikan, ya ini kalau bicara tentang fee, nah itu memang sangat luar biasa banyaknya kita dapat dari situ. Lalu kembali ke tujuan awal, karena memang kita ini butuh bagaimana kita bisa manfaat untuk sesama ya. Oleh karena itu saya tidak terlalu bawa kampus yang saya bawa bisa mendunia ya khususnya atau dari Thailand ya, pasti saya tolong. Nah ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman, saya juga punya plan sama Pak Yo, Pak Hasan ini. Kita mau buat plan besar juga. Kita mau buat plan besar, buat semacam taman bermain atau wahana bermain. Semisal kayak apa ya, kalau di Malang ini seperti Jawa Timur Park. Kita ambil ya contoh yang mudah aja yang di Jakarta itu seperti Taman Jaya Ancol gitu. Nah itu di sana kan banyak banyak manfaat dari situ. Kalau kita punya pasar besar di Thailand Selatan, saya di Thailand Selatan ya, jadi kalau sama Bangkok itu sekitar 1000 km, seperti Malang ke Jakarta gitu. Nah, dari sini orang Thailand Selatan ini sama sekali tidak ada hiburan untuk berakhir pekan dengan keluarga. Satu-satunya hiburan yaitu cuma pantai dan mall saja. Nah, saya cerita seperti ini, rupanya Pak Tio ini orangnya memang cerdas ya. Saya kasih cerita gini, beliau langsung gini jawabnya. Oke Pak, siap. Mari kita buat proposal. Nanti saya tak maju ke ownernya Jawa Timur Park yang ada di Malang. Karena itu sekarang di Malang sudah ada Jawa Timur Park 1, 2, dan 3. Nah ini Mas Tio ini memang orangnya kayak lugas, cepat ini memang. Dan waktu itu saya kejar pokoknya, seminggu dia ngerjakan proposal. Nah, tapi proposal itu belum sampai ke ownernya, kita kena pandemi. Nah, insya Allah nanti kita akan berlanjut. Nah, di Thailand itu, Thailand Selatan, ketika kita membutuhkan tempat berakhir pekan bersama keluarga, minimal kita harus menempuh jarak 300 sampai 400 km. Baru ada yang namanya seperti taman hiburan seperti itu tadi. Nah, ini kalau jenengan dari jurusan ini, nah saya kira ini peluang besar jenengan kalau untuk masuk ke ranah ini tadi. Di sana ya hal yang nanti bisa kita eksplor. Ya contohnya itu tadi, itu contohnya. Yang jenengan bisa tahu sehari aja kalau Jatim Park itu berapa orang yang masuk ke situ. Nah kalau di Thailand itu kalau cuma satu tempat dikeroyok dari beberapa provinsi, nah kalau dibilang untung ya itu sudah jenengan pasti sudah tahu berapa itu untungnya dalam sehari. Nah ini proyek besar mungkin untuk nyambungnya juga mungkin agak perlu waktu yang lama. Tapi ini yang pasti ini mega proyek yang namanya. Yang nanti oke lah kita lanjutkan untuk di perjumpaan yang lain. Nah dari sini inovasi-inovasi dari peluang usaha di luar negeri ini masih banyak yang lain. Kalau jenengan punya kelebihan apa itu, nah, pasti ada saja jalan. Nah, pasti ada jalan. Nah, tidak akan nganggur pokoknya selama kita mau jalan. Itulah yang saya dapatkan selama di Malang. Bapak saya yang sudah mulai berumur. Jadi kami melanjutkan yayasan kita. Di sini kita ada pondok dan ada sekolah formal juga, mulai dari TK sampai SMP. Nah sekarang saya ke Thailand hanya itu saja untuk exchange atau untuk yang lain-lain, untuk PKL dan magang internasional itu saja. Nah kalau ada peluang, insya Allah nanti saya dan Mas Tio dan jenengan semua kita
coba eksplor Thailand. Katakan ada tiket-tiket murah, nanti saya siap membawa jenengan semuanya untuk jalan-jalan melihat bagaimana Thailand. Ya, saya cukup itu dari saya. Saya kira ini panjang lebar, apunten. Setengah jam nih saya begini. Oke, terima kasih kembali kami berdua terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah tadi sharing knowledge dari Kak Ahmad Ridho Sabdolegowo. Pengalaman kali ini pun tidak kalah hebat ya dari Kak Viji Sayaka. Oke, memasuki sesi selanjutnya yaitu diskusi dan Q&A. Selanjutnya untuk teman-teman yang mempunyai pertanyaan seputar knowledge yang telah disampaikan oleh keynote speaker kita, bisa langsung bertanya dengan cara raise hand lewat menu aplikasi Zoom. Yang pertama ada dari Kak Devi. Silakan Kak Devi. Ada yang mau ditanyakan? Kak Devi. Oh, nggak bisa di-unmute. Sudah. Oh, sudah. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Anggraini dari akuntansi semester 1. Sebelumnya saya ingin bertanya untuk Kak Sayaka. Sayaka Sensei, hajimemashite. Watashi wa Devi to moshimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Hajimemashite. Yoroshiku onegai shimasu. Sayaka Sensei, watashi wa Nihon no koto daisuki desu kara. 素晴らしい。すごく日本語が上手。いえいえ、まだですよ。勉強しますか？はい、もう勉強しています。すごい。はい、先生、日本の世界はちょっと難しいですよね。食べ物は高い。なんで飲み物は高いですよね。そして辛いことがあったらどうすればいいですか？Sayaka先生の大きな夢は何ですか？大きな夢？いや、大きな夢は何ですか？はい。知りたいですよ。はい。質問がありがとうございます。いえ、どういたしまして、ありがとうございます。Hai. Nah, sekarang Devi harus translate loh ke teman-temannya. PR nih. Oke. Devi, thank you banget pertanyaannya. Devi tertarik dengan Jepang gitu ya. Devi tadi menanyakan bahwa berkata bahwa makanan di Jepang itu mahal, minuman di Jepang itu mahal gitu ya. Terus tadi kalau misalnya ada tantangan gitu ya, serai koto. Kalau misalnya ada tantangan bagaimana gitu kan ya. Oke, sama nanya apa sih sebenarnya cita-citaku gitu ya. Oke. Satu. Oke, makanan iya mahal. Terlebih sekarang tuh kalau misalnya tadi yang dikatakan Karido juga ya, makanan halal itu memang nggak mudah. Dan memang di Jepang itu sekarang alhamdulillah banyak makanan halalnya, tapi masakan Indonesianya luar biasa mahalnya. Jadi kalau waktu itu aku pernah beli satu nasi padang itu bisa bernilai Rp500.000. Tapi karena pengen ya sudah lah ya, gitu kan. Kalau minuman kita masih bisa mengatasi sih, kalau misalnya, jadi kalau kita sudah beli makanannya, minumannya karena gratis gitu ya, jadi kita minumnya air putih aja deh gitu. Jadi dan kalau minuman kita juga nggak terlalu banyak jajannya sih ya. Kalau makanan gitu yang lumayan memang agak menguras gitu. Terus kalau misalnya ada serai koto ya semua kalau misalnya ada tantangan. Menurut saya kalau ada tantangan semua dimanapun kita tinggal pasti ada tantangannya gitu ya.
Jadi kalau sekarang ini yang saya hadapi, kalau misalnya ada tantangan, pasti saya selalu berserah kepada Allah. Saya selalu minta sama Allah dan alhamdulillah ya, buat saya miracles happen. Jadi waktu pertama kali saya datang ke Jepang, saya harus mencari sekolah anak saya di mana saya benar-benar belum bisa bahasa Jepang. Benar-benar cuman bahasa Jepang yang bisa tuh cuman mau beli mainan gitu, minta uang gitu. Jadi bahasa-bahasa sehari-hari banget gitu. Tapi alhamdulillah waktu itu akhirnya kita mencari ke beberapa TK, dan waktu itu yang bisa bahasa Inggris tuh sebenarnya TK yang TK Kristen gitu. Tapi nenek saya nggak setuju, walaupun nenek saya bukan Muslim gitu ya, tapi dia nggak setuju. Akhirnya kita harus terpaksa mencari lagi, dan ternyata saya menemukan satu TK yang alhamdulillah bagus banget, dan di situ ada guru Amerika, jadi kita bisa berbahasa Inggris. Anak saya masuklah di situ. Waktu masuk ke SD, itu saya udah kepikiran kan, ini SD anak saya harus mulai sholat nih. Gitu. Nah waktu itu saya datang untuk kayak technical meeting lah gitu ya di sekolah. Nah di situ saya kesulitan tuh untuk ngejelasin masalah penjemputan lah gitu waktu itu. Jadi kalau di Jepang itu kan dari SD udah harus berangkat sendiri. Nah jadi waktu itu lagi ngurusin tuh bagaimana denah rumah dan segala macamnya gitu. Nah di situ saya agak kesulitan. Akhirnya ada satu guru datang ke saya, dia pakai bahasa Inggris. Nah disitulah saya ngejelasin seluruhnya tentang Islam, anak saya harus sholat, terus bla 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 gitu. Teman-teman tahu. Jadi akhirnya si guru ini ngurusin semuanya. Dia ceritain ke seluruh guru bagaimana kondisi anak saya. Dan waktu anak saya masuk sekolah, guru itu tidak ada di sekolah itu. Guru itu dipindahkan. Disitulah saya kayak, wah Allah tuh benar-benar maha menolong. Jadi kalau misalnya sekarang tuh kalau misalnya ada surai koto ya kayak ada tantangan, udah saya talk to Allah, saya langsung berbicara sama Allah tolong Allah gitu, karena itu beberapa kali sudah ada terjadi di kehidupan saya. Waktu itu saya juga harus mengurus dokumen penting, di mana itu benar-benar bahasanya harus bahasa legal gitu kan. Tiba-tiba jatuhnya tuh kayak saudara lah gitu ya, saudara saya itu dia yang kontak saya. Dia membuka pembicaraan untuk ngurus dokumen ini. Akhirnya waktu itu diurusin, begitu dokumen itu selesai, dalam 2 bulan orang itu meninggal. Maka di situ saya kayak, Allah tuh maha mengatur, jadi kalau misalnya ada tantangan, mintalah sama Allah. Itu aja sih. Jadi jangan takut mau dimanapun, walaupun ya benar, kondisi bahasa itu buat saya juga challenging, tapi ya bisalah kita menggunakan bahasa tubuh gitu kan. Sama sekarang alhamdulillah sudah ada Google Translate dan itu sangat dimudahkan. Itu sih. Oke, kalau satu lagi tadi cita-cita saya sebenarnya saya tuh suka banget dengan hal-hal yang berbau energi. Makanya kenapa saya mengajar yoga gitu ya. Dan sekarang saya menemukan satu ilmu lagi, namanya ilmu coaching, di mana kita bisa menggali potensi seseorang tanpa kita memberi ceramah kepada orang. Tapi kita menggali apa sih potensi seseorang itu. Nah itu yang sedang saya perdalam, dan itu yang saya pengen kembangkan ke depannya. Gitu. Dan banyak banget sebenarnya orang Jepang yang membutuhkan ini. Gitu sih. Terima kasih Devi, semoga menjawab. Arigatou gozaimashita. Oke, demikianlah jawaban dari Kak Gani. Selanjutnya mungkin ada dari teman-teman yang lain yang mau ditanyakan juga seputar dunia bisnis. Bisa langsung raise hand atau melalui chat. Silakan teman-teman. Mohon izin Mas, sudah terdengar suara saya dengan jelas? Ya baik, mohon maaf tadi ada sedikit kesalahan teknis ya Mas, karena lagi ada beberapa yang perlu dibenahi.
Ya, baik. Kenalkan, nama saya Ilham Prayogi. Saya dari semester 3 reguler pagi akuntansi. Mohon izin bertanya, yang pertama untuk Kak saya yang dari Jepang. Mohon maaf nih nggak bisa bahasa Jepang tadi. Devi bilang apa, saya nggak paham itu yang watashi wa itu sih, bener-bener nggak paham. Serius. Iya, tadi udah ditranslate. Iya. Tadi awalnya tuh saya ingin bilang ke si operator kasih running text gitu, biar teman-teman tuh tahu. Tapi ya udahlah, nggak masalah, intermezzo aja sih. Ini Kak saya mau tanya Kak saya ini kan bergelut di bidang hipnoterapi sama yoga ya, kalau nggak salah dengar. Ya. Nah, ini tantangannya Kak saya itu sekarang kalau sedang online, kita itu kan tetap mengadakan kursus yoga ya Kak saya. Ya. Nah, itu kesulitannya itu gimana Kak kira-kira kalau sedang online? Mungkin komunikasinya kurang lah, atau mungkin penyampaiannya kurang tersampaikan, atau gimana? Itu gimana tantangannya Kak? Terus kesulitannya apa? Terus solusi yang Kak saya punya apa sih gitu, biar audiensnya itu tetap bisa menyerap pesan dari Kak saya dengan baik, terus juga bisa mengikuti kegiatan tersebut sampai akhir dengan fun gitu. Oke. Ya, itu yang pertama untuk Kak saya Kak. Terus yang kedua itu buat Mas siapa tadi ya yang kedua? Rido. Karido. Mas Rido, ya. Buat Kak Rido, maaf. Buat Kak Rido yang bergelut di bidang travel, sekarang mohon maaf nih, kayaknya lagi agak sepi ya kayaknya buat travel. Nah, itu solusi dari Mas Rido apa nih? Inovasi yang lain, misalnya nanti mungkin ada beberapa diskon atau apa, kita kan nggak tahu nih. Kasih tips deh Kak, biar kita itu bisa tetap bertahan di masa pandemi ini, khususnya di bidang traveling, karena Indonesia itu banyak sekali sentra-sentra pariwisata yang sekarang itu menurun drastis perekonomiannya. Contohnya itu di Bali. Di Bali itu kan hanya mengandalkan salah satunya itu dari sektor pariwisata. Sedangkan sekarang itu lagi giat-giatnya pemerintah itu melaksanakan PPKM yang mikro lah, yang makro dan sebagainya. Tapi di Bali itu cuma mengandalkan di situ. Nah, kira-kira dari Kak Rido itu apa sih solusinya supaya kita tetap bisa bertahan di era pandemi ini? Terima kasih Kak. Oke, Kak Ilham Prayogi, terima kasih ya pertanyaannya. Oke, kendala kalau di yoga melalui online. Kalau dari segi aku, sebenarnya ya karena semua pasti berhubungan dengan internet gitu ya. Nah, kalau dari Jepang, alhamdulillah internetnya kuat. Jadi biasanya kendalanya itu adalah di internet studentnya. Di mereka yang biasanya nge-lag, tapi untuk yang internetnya oke, nggak ada masalah sih gitu. Selama ini berjalan dengan baik. Paling kalau misalnya dia internetnya lagi kurang bagus, ya satu orang ini aja gitu. Tapi kalau dari Jepangnya itu oke. Jadi alhamdulillah untuk kendala itu nggak ada. Nah, yang lumayan berkendala itu ya pada saat hipnoterapi. Ini ada beberapa yang dilakukan secara online waktu itu, atau kayak waktu ilmu coaching pun saya meng-coaching seseorang lewat internet gitu ya, lewat Zoom. Biasanya kendalanya itu connection di Indonesianya kurang bagus. Jadi pada saat kita ngobrol agak skip gitu. Itu sih. Jadi kalau mengatasinya balik lagi ya, kalau connection ya gimana ya. Udah di luar kendala kita sih gitu. Itu paling yang bisa saya lakukan, dan ini beberapa kali saya lakukan, it works, adalah berzikir. Saya selalu menggunakan zikir Al-Fatah. Al-Fatah itu kan yang maha membukakan gitu kan ya. Jadi pada saat saya ilmu coaching gitu, pada saat internet sudah mulai nggak bagus, saya biasa selalu berzikir itu. Ya Fatah, ya Fatah, ya Fatah, dan alhamdulillah connectionnya jadi tersambungnya bagus lagi. Itu aja sih kalau dari saya. Silakan Kak Rido dijawab pertanyaannya Kak Ilham Prayogi. Ya, bismillah. Pertanyaan ini bagus ya dari Mas Ilham.
sangat bagus sekali untuk khususnya untuk teman-teman yang bergelut di bidang travel. Jadi ini Mas Ilham, kita sebagai khalifah di bumi, ya, nggak boleh punya juru cuma satu aja Mas Ilham. Kalau satu tutup kita cari yang lain, yang lain ketutup cari yang lain lagi. Nah, alhamdulillah di sini berkat adanya COVID ini, pandemi yang luar biasa mendunia ini, nah, pasti travel itu sekarang sesepi-sepinya, ya. Nggak pernah dialami sebelumnya hal yang semacam ini. Nah, dari situ baik travel luar negeri, domestik, pasti mereka sekarang kelimpungan. Apalagi yang mereka tiap bulannya ada cicilan tiket, khususnya untuk teman-teman yang buka travel umroh haji. Masya Allah sekali itu cicilan luar biasa. Dari situ mereka nggak bisa gerak. Nah, oleh karena itu, karena saya ini memang kembali ke tujuan awal saya untuk membuat travel ini hanya untuk menjembatani seperti exchange, seperti magang internasional tadi. Nah, kalaupun nggak ada sekolah yang mau minta diberangkatkan karena adanya pandemi, ya, kita harus punya jurus yang lain. Dari Arsala ini kita buka namanya Arsala Gadget, Mas Ilham. Nah, berkah COVID juga, semua penjualan saya kira itu turun drastis, kecuali satu aja nih yang nggak pernah turun sampai sekarang, yaitu gadget atau HP. Dari sini jenengan pasti tahu, dari aplikasi ini aja kita dari mana ini kalau nggak dari HP? Kita Zoom, kita daring, semuanya kita butuh HP. Mulai dari yang work from home, terus dari sekolah-sekolah, semuanya pakai HP. Ya, jadi peminat HP sekarang lagi tinggi-tingginya. Jadi jangan kalau jurusan ekonomi administrasi ini harus ke lari yang jawab ini. Nah, kemudian lanjut ke tadi Pak Hasan menyinggung soal transgender ya. Nah, saya ceritakan kenapa lama di Thailand kok bisa dapatnya malah orang Indonesia. Kok nggak dapat orang Thailand aja. Pada itu usia-usia riskan untuk menentukan jodoh di mana jenengan berada. Biasanya jodoh kan dekat-dekat dengan kita yang tiap hari. Nah, baik ya. Nah, kalau dari Thailand sendiri memang hukumnya murni hukum Buddha yang dipakai di sana ya. Jadi hukum sebab akibat. Nah, bagaimana transgender bisa legal? Mulai dari artis-artis kita yang lari ke Bangkok sana untuk melakukan operasi-operasi yang tidak lumrah itu ya, sampai operasi kelamin ya, naudzubillah. Nah, karena di sana hukumnya itu murni hukum sebab akibat. Kamu mau apa aja lakuin, tapi nanti akibatnya tanggung aja sendiri. Jadi kayak gitu Mas Inan, hadirin sekalian. Nah kalau seperti itu memang ngeri ya. Jadi yang banyak perempuan-perempuan cantik ya, itu yang nggak tahu dalemannya gimana. Kelamin memang berubah, tapi dalemannya itu ya kita nggak tahu dari situ. Ya, kalau jangan takut kena apa-apa, nanti takut kena prank ya, mending ya, produk dalam negeri diutamakan. Jadi usahakan tetap memilih produk dalam negeri untuk kedepannya biar aman selamat dunia akhirat. Ya, terima kasih, itu aja di pertanyaan Mas Yo. Kembali ke moderator. Oke, terima kasih. Maaf sekali untuk teman-teman, untuk sesi pertanyaan kami tutup dikarenakan keterbatasan waktu. Memasuki sesi selanjutnya dari Kak Fiji Sayaka dan Kak Rido, mungkin ada closing statement seperti motivasi atau kiat-kiat untuk kami yang akan memulai bisnis. Dimulai dengan Kak Fiji Sayaka. Bismillahirrahmanirrahim. Memberikan motivasi, ya Allah. Kalau motivasi enggak sih sebenarnya, balik lagi. Kalau berdasarkan pengalaman saya gitu ya, kalau teman-teman gitu mau melakukan bisnis, lakukan. Jangan pernah berpikir nanti gimana ya, selalu berpikir positif.
Jadi kalau teman-teman ingin melakukan bisnis, pikirkanlah step-stepnya, bukan mikirin hambatan-hambatannya. Setiap ada pemikiran hambatan, cari solusinya apa. Dan setiap selalu libatkan Allah, karena apapun yang kita lakukan, kalau kita melibatkan Allah itu pasti akan jadi lebih mudah. Dan lihatlah kesempatan. Jangan berpikiran bahwa jangan berpikiran kendala dulu deh di awal gitu. Saya pengen ini tapi kan begini, saya pengen ini tapi kan gitu. Selalu hindar kalau buat saya, hilangkan kata tapi. Jadi setiap kita ingin sesuatu, oke, saya pengen bikin online shop. Gitu. Nah, biasanya kan ada tapi gitu. Hilangkan kata tapinya. Saya ingin bikin online shop. Yang saya lakukan adalah ini. Saya ingin bikin online shop tanggal segini. Saya ingin online shopnya tuh begini. Jadi hilangkan kata tapi dan fokus dengan apa yang kita inginkan, bukan dengan yang tidak kita inginkan. Karena biasanya kalau misalnya kita dan ini yang sedang saya lakukan juga gitu ya. Saya sedang melatih diri saya untuk melakukan ini gitu. Karena kalau dari zaman dulu gitu ya, waktu sebelum saya mempelajari ilmu ini, saya suka banget kayak misalnya contoh simpel deh. Saya pengen banget kurus gitu. Tapi saya tuh suka banget ngemil, tapi kayaknya nggak mungkin deh gitu. Jadi akhirnya yang diomongin adalah sesuatu yang kita nggak mau gitu. Aduh, saya tuh pengen anak saya disiplin, tapi anak saya tuh ya bandel banget. Anak saya tuh nggak pernah mau belajar, tapi itu yang akhirnya menjadi doa. Gitu. Itu yang akan menjadi yang kita attract gitu. Jadi kalau teman-teman mau melakukan sesuatu, fokus dengan apa yang benar-benar teman-teman inginkan dan hilangkan kata tapi. Ya, hilangkan judgment, hilangkan blaming, hilangkan excuse. Oke, jadi tanggung jawab dengan kehidupan teman-teman 100%. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak atas motivasi yang diberikan. Selanjutnya dari Kak Ahmad Ridho, kami persilakan. Ya, Bismillah, terima kasih. Ini sebagai closing, saya di sini merasa bukan orang yang patut memberikan motivasi ke jenengan semuanya. Saya kira jenengan ini pasti dunia bisnis, mulai dari keilmuannya, jenengan pasti lebih paham daripada saya. Saya ini jurusannya bahasa Arab dari S1 S2. Jadi kalau masalah bisnis dan segala macam ini kalau teorinya saya memang kalah. Nah, tapi dari sini saya memang punya pengalaman dari yang sudah saya lalui, bahwa bisnis itu kerjakan aja sesuai hobi jenengan. Jadi sekali lagi, memang ini sering orang bilang, tapi coba aja jenengan kerjakan. Kalau jenengan suka apa, lakukan aja. Pasti saya jamin itu nanti akan menghasilkan pemasukan untuk jenengan semuanya. Ya, contohnya itu tadi, awalnya dari Arsala Gadget itu, kok bisa sih tiba-tiba jualan HP? Nah, dari situ orang kan banyak yang bingung ya. Awalnya dari guru, jadi terus punya jalan sebagai guide travel. Nah, sekarang tiba-tiba banting setir jadi jual HP, jual beli HP. Nah, ya karena pandemi, karena yang satu-satunya yang nggak terkena imbas yaitu dari jualan HP tadi. Nah, saya kembali ke situ. Nah, kurang lebih mulai dari awal kali saya beli HP sampai sekarang itu, saya ini memang coba bosen, Mas ya. Dari zamannya HP jadul dulu itu, ya saya nabung, ada HP baru, nabung. Bagaimana saya bisa mencapai HP yang baru tadi. Terus saya kejar aja, sampai sekarang iPhone 12 Pro, Samsung S21 Ultra itu yang harganya sampai segitu. Kalau saya nggak bisa beli baru, harus saya bisa beli yang second. Dari seperti itu, timbul keinginan untuk mencoba hal-hal yang baru. Nah terus karena kok kita terus karena mengejar hal baru tadi, kalau mengikuti HP nggak ada selesainya. Jadi kita harus masuk ke dunia perkonteran tadi. Nah, kita masuk ke counter. Gimana caranya beli HP nggak rugi? Kita tanya-tanya dulu. Nah, setelah itu pasti ada ilmu-ilmu baru yang kita dapatkan dari mereka. Nah,
kita langsung praktek aja. Nanti katakan ada, ya pasti jenengan nggak mungkin ya saya jabarkan di sini untungnya jual HP itu bagaimana, gimana. Yang jelas kalau hobi itu memang kalau jenengan masuki dengan dengan sungguh-sungguh serius, ya. Terus di situ jenengan juga ada tanggungan untuk hidup zaman sendiri, hidup istri, anak, dan keluarga yang lain, pasti dari hobi itu dia akan menghasilkan sendiri. Kalau jenengan hobi yang hobi yang kosmetik yang suka ngerias dirinya sendiri, suka ya coba aja buka langsung rias acara-acara yang mulai booming sekarang, yang mulai viral ini. Coba aja jenengan telateni, jenengan tekuni, apapun itu pasti suatu saat akan mengeluarkan hasil dari hobi itu tersebut. Ya, terima kasih, itu saja dari saya. Oke, baik. Terima kasih Kak Fiji dan Kak Ridho atas motivasi, kiat-kiat yang telah disampaikan. Tentunya apa yang telah disampaikan tadi sangat memotivasi kita ya di sini. Mungkin ada beberapa teman-teman, tidak terkecuali saya, yang masih memiliki banyak keraguan, kekhawatiran untuk memulai bisnis. Namun setelah mengikuti dan menyimak apa yang telah disampaikan Kakak, mungkin teman-teman memiliki pandangan untuk memulai bisnis. Oke, memasuki sesi selanjutnya, ada closing statement dari Kak Kristanto Setio Haripurnomo. Waktu kami persilakan. Terima kasih Mas Hafid selaku moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran para narasumber kita, Kak Sayaka dan Kak Ridho. Ini tinggal di Malang. Nanti yang ke Malang silahkan mampir, nanti diajak jalan-jalan ke Jatim Park. Dan kami mengundang Kak Sayaka dan Kak Ridho untuk hadir di tanah Banjarnegara dengan julukan Kota Pensiun, di mana tempat yang asik untuk menghabiskan waktu di masa tua. Jadi nanti kami akan ajak jalan-jalan. Ya, di sini ada Pak Ferry, ada dari Dinas Pariwisata juga, beberapa teman-teman di pariwisata nanti insya Allah akan siap memandu, menghantarkan Mas Ridho atau Kak Sayaka untuk bermain atau dengan keluarga bermain di sini, di Dieng. Ya. Nah, kemudian saya ucapkan juga selamat datang dan terima kasih kehadiran ada sahabat baik saya, Mas Isnen Darsana, ini dari Sekretariat Kabinet ya di Jakarta. Ini juga hadir, beliau juga pernah mewakili Indonesia untuk kerjasama di China. Di lain kesempatan jika ada waktu lagi nanti kan kita undang untuk berbicara juga. Dan Bapak Ibu dosen serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa sekalian yang sudah berkenan hadir, saya ucapkan terima kasih seluruhnya sudah hadir mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat. Dan tadi pesan terakhir dari Mas Ridho cukup menarik ya, bahwa salah satu hal yang paling menyenangkan adalah hobi yang digaji. Jadi pekerjaan yang paling menyenangkan di dunia adalah hobi yang digaji. Sudah senang dengan hobinya, kemudian dapat gaji dari hobinya. Jadi semoga teman-teman menemukan passionnya masing-masing, menemukan bakat dan minatnya yang harus dikembangkan dan jangan pernah berhenti untuk mencoba. Demikian pertemuan kita, semoga memberikan manfaat untuk semuanya. Sekali lagi terima kasih untuk Kak Sayaka, Kak Ridho, dan tamu undangan sekalian. Semoga kita sambung silaturahim terus. Dan cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin Bapak Ibu para narasumber dan teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi kuliah Tabu Talk Show Bisnis Internasional telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber pada malam hari ini yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada audien yang sudah menyimak dengan antusias diskusi kita pada malam hari ini. Akhirnya saya Hafid Nur Bahtiar selaku moderator mengucapkan permohonan maaf sekiranya terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah sekali kita iringi. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pamit undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke host.